Saudara pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Prabowo Rano Karno meraih suara unggul di tingkat kabupaten kota Pilgub Jakarta. Pram Rano meraih 50,07% suara. Dari hasil rekapitulasi, Pramono Rano unggul di seluruh wilayah Jakarta, 5 wilayah kota dan 1 kabupaten dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07% suara. Perolehan Pram Rano di Jakarta Barat lebih dari 500.000 suara, Jakarta Pusat sekitar 220.000 suara, Jakarta Selatan 491.000 suara, Jakarta Timur 635.000 suara, Jakarta Utara 328.000 suara, dan Kepulauan Seribu 7.456 suara. Selanjutnya, rekapitulasi suara Pilgub Jakarta akan dilakukan di tingkat provinsi dan selesai pada 9 Desember. Masyarakat diharapkan menunggu hasil rekapitulasi suara KPU selesai. KPU Jakarta Pusat Kamis sore selesai menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 setelah selesai membacakan hasil rekap 8 kecamatan. KPU Jakarta Pusat akan merekap hasil perolehan suara 8 kecamatan ke dalam rekapitulasi tingkat kota untuk wilayah Jakarta Pusat. Nantinya rapat pleno akan dilanjutkan dengan agenda penandatanganan berita acara yang berkasnya akan diserahkan ke KPU Pusat. Untuk wilayah Jakarta Pusat, pasangan nomor urut 3 Pramono Rano unggul dibandingkan dengan 2 pasangan lain. Sementara itu di Jakarta Barat, pasangan Ridwan Kamil Suswono memperoleh 386.880 suara. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 109.457 suara. Dan pasangan Pramono Anung Rano Karno memperoleh 500.738 suara. Di wilayah Jakarta Selatan, paslon RK Suswono memperoleh 375.391 suara, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana 90.294 suara. Pramono Anung Rano Karno memperoleh 491.117 suara. Saudara, di Jakarta Timur, pasangan Ridwan Kamil Suswono memperoleh 535.613 suara, Dharma Pongrekun Kunwardana 136.935 suara, sedangkan Pramono Anung Rano Karno mendapat 635.170 suara. Di Jakarta Utara, Ridwan Kamil Suswono mendapat 261.463 suara. Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 77.026 suara. Sedangkan pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat 328.486 suara. Dan yang terakhir di Kepulauan Seribu, pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat 6.578 suara, Dharma Pongrekun Kunwardana 653 suara, pasangan Pramono Anung Rano Karno 7.456 suara. Pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano Karno unggul di seluruh wilayah Jakarta. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan pasangan Pram Rano? Kita bergabung dengan juru bicara tim pemenangan pasangan Pramono Rano, Aris Yodi. Selamat siang, Mas Aris. Selamat siang, Mbak. Mas Aris, respon pasangan Pram Rano dengan hasil rekapitulasi tingkat kota dan kabupaten ini, Mas? Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jakarta yang sudah memberikan hak pilihnya dan juga sudah menjaga suara Mas Pram dan Bang Dul sampai di tingkat perhitungan yang sudah selesai ini di tingkat kota ya, di seluruh kota, sehingga kita sudah tahu sebenarnya hasilnya, hanya tinggal kita tunggu saja keputusan KPU ditetapkan ini di pleno provinsi.
Dan kalau kita lihat dari sejarah-sejarahnya, baik itu di tingkat pilkada, tingkat pilpres, baik itu juga pemilihan legislatif, ketika pleno itu sudah selesai di tingkat kabupaten kota, tinggal hanya di provinsi saja, itu hampir bisa dipastikan hasilnya sudah kita ketahui. Maka hari ini kita juga sudah bisa memahami harusnya bahwa tidak akan ada pilkada Jakarta di putaran kedua, karena alhamdulillah Mas Pram dan Bang Dul sudah mencapai 50,07%. Nah, apa yang kami lakukan selanjutnya adalah fokus ya untuk yang pertama juga tetap kita memiliki bukti-bukti, kita memiliki fakta-fakta, data-data yang lengkap untuk nanti diresmikan ya, misalnya di tingkat provinsi. Sehingga hari-hari ke depan kita tetap ingin mengajak masyarakat untuk tetap tenang, untuk tetap menghargai proses yang masih ada, dan kami meyakini bahwa baik itu pihak penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu, KPU, baik itu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, di tingkat RI, nanti di tingkat pusat, itu akan menghargai proses yang sudah berjalan. Dan juga misalnya masyarakat-masyarakat ini bisa tahulah bagaimana ternyata masyarakat Jakarta ini menghendaki satu putaran. Karena memang kalau kita cek juga di media sosial, kita cek langsung di masyarakat, turun ke masyarakat, ini hampir tidak ada masyarakat yang ingin Pilkada Jakarta putaran kedua. Jadi memang nampaknya kalau ada keinginan putaran kedua ini hanya keinginan paslon-paslon saja yang berlaga, yang mungkin suaranya masih di bawah, tetapi insya Allah Mas Pram dan Bang Dul menghormati seluruh proses, menghormati seluruh langkah-langkah hukum misalnya yang ditempuh oleh misalnya paslon-paslon lainnya. Ya, Mas Aris, ini kan parpol di belakang Pram Rano jumlahnya. Kami meminta masyarakat untuk menghargai seluruh proses demokrasi yang sudah ada, menghargai lebih dari 50% masyarakat Jakarta yang saat ini sudah kita tahu bersama bahwa mereka ingin Pilkada Jakarta satu putaran dimenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Seperti itu. Mas Aris, ini kan kalau kita lihat parpol di belakang Pram Rano ini jumlahnya jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan parpol yang ada di belakang pasangan Ridho. Apa yang menjadi strategi yang dilakukan tim Anda? Ya, yang pertama memang kami dari awal memang sudah mengetahui dan menyadari bahwa dari awal selain elektabilitas kami tertinggal yaitu hanya di kisaran 20%, sementara elektabilitas paslon 1 misalnya kami Emil itu sudah di angka 50%, ditambah kami yang hanya didukung oleh 2 partai, yaitu PD Perjuangan dan Hanura, dan kemudian lawan kami itu salah satunya didukung oleh 14 partai, kami menyadari bahwa bersama masyarakat, turun langsung ke masyarakat ini yang menjadi andalan kami. Karena kalau tanpa bersatu dengan masyarakat, kalau tidak bergerak dengan masyarakat, ini kita tidak mungkin elektabilitasnya bisa melonjak, bahkan bisa memenangkan satu putaran. Nah, kami bahkan menggandeng dan juga mengajak seluruh masyarakat, tidak hanya itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh gubernur Jakarta, satu-satunya calon gubernur Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul yang bisa mendatangkan dan juga mendapat dukungan dari gubernur-gubernur terdahulu seperti Pak Anies, Pak Ahok, Pak Foke, ini ya Mas Pram dan Bang Dul. Baik, jadi kami melakukan pendekatan bahwa merangkul semua pihak dan ingin menjadi gubernurnya seluruh warga Jakarta. Apapun nanti pilihan politiknya setelah pada pileg lalu, apapun pilihan politiknya pada pilpres, walaupun hanya didukung 2 partai, kami ingin menjadi gubernur seluruh partai politik di Jakarta. Kami ingin menjadi gubernur siapapun pilihan presiden sebelumnya. Mas Aris nanti bersinergi nantinya dengan pemerintah pusat seperti itu. Karena nanti setelah program makan siang gratis, kita juga melengkapinya dengan sarapan gratis. Artinya kesinambungan dengan pemerintah pusat, kesinambungan dengan program-program gubernur Jakarta terdahulu menjadi alasan nampaknya masyarakat Jakarta lebih dari 50% mempercayakan Mas Pram dan Bang Dul untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan, seperti itu. Mas Iris, nanti setelah ada hasil resmi KPU, apa yang akan dilakukan pertama kali? Ada tidak sih nanti tokoh yang secara khusus ditemui, lalu nanti dalam 100 hari pertama, kerja apa yang akan diprioritaskan? Yang jelas kalau misalnya tokoh-tokoh tentu saja kami akan kembali bersilaturahim dengan tokoh-tokoh bangsa. Dan kalau 100 hari kerja sesuai dengan janji Mas Pram bahwa Mas Pram akan kembali ke titik-titik yang sudah dikunjunginya selama kampanye untuk mengecek apakah program yang dijanjikannya, apakah program yang direncanakannya sudah berjalan atau belum. Itu yang pertama. Yang kemudian program 100 hari kerja ya tentu saja penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian pemberian layanan dasar misalnya rumah
yang layak, kemudian juga penyediaan air bersih, kemudian akses KJMU, KJP itu yang tadinya masyarakat tidak mendapatkan akan ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan. Ini yang menjadi prioritas Mas Pram dan Dul ke depannya. Dan yang pasti tentu saja Pram dan Bang Dul akan bersinergi dengan pemerintah pusat, ya, dengan pemerintahan Bapak Prabowo untuk menciptakan program-program yang selaras dengan kebijakan nasional dan juga kebijakan-kebijakan apa yang menjadi prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta ke depan, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Aris Yodi, juru bicara tim pemenangan pasangan Pramono Rano. Sekali lagi selamat siang Mas Aris. Selamat beraktivitas kembali. Baik, dan saudara, kita sekarang menuju kantor KPU Jakarta. Kita pantau rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Audrey Zipanya. Audrey, setelah rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota rampung, apalagi tahapan selanjutnya? Ya, Iva dan juga saudara, tentu setelah kita ketahui kemarin dari tingkat kota Jakarta Pusat untuk rekapitulasi kabupaten kota ini kemarin sudah rampung, begitu yang kemudian akan dilanjutkan kepada rekapitulasi tingkat provinsi. Yang kita ketahui kalau berdasarkan pernyataan dari KPU Provinsi Jakarta, ini sudah dijadwalkan untuk rekapitulasi tingkat provinsi akan berlangsung besok, hari Sabtu tanggal 7 Desember, yang akan berlangsung di Hotel Saripan Pasifik, kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada pukul 4 sore. Yang kita ketahui kalau kemarin untuk tingkat kabupaten kota ini semua sudah berlangsung, begitu untuk rekapitulasinya yang menyatakan dari 6 wilayah administrasi kabupaten kota daerah khusus Jakarta ini memberikan hasil untuk pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno berhasil memperoleh suara mencapai 50,07% atau suara sebanyak 2.183.239 suara sah, yang kemudian disusul di urutan kedua ada pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono yang memperoleh suara sebesar 39,40% atau sebanyak 1.718.160 suara sah, yang kemudian di posisi ketiga ada pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrakun Kunwardana sebesar 10,53% atau sebanyak 459.230 suara. Yang kalau kita lihat dari 5 kota dan 1 kabupaten ini, memang pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno ini memperoleh suara lebih dari 50%, khususnya di kota Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, dan juga Jakarta Barat. Kalau kita melihat lebih rinci lagi untuk di Kepulauan Seribu sendiri, Kabupaten Kepulauan Seribu, pasangan Pramono Anung Rano Karno ini memperoleh suara sebesar 7.456 suara. Kemudian di posisi kedua ada RK Suswono 6.578 suara, dan Dharmakun ini memperoleh sebanyak 653 suara. Kemudian di Jakarta Barat, pasangan calon nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak 500.000 suara. Kemudian di urutan kedua RK Suswono ini sebanyak sekitar 300.000 suara, dan di posisi terakhir ini ada Dharmakun yang memperoleh sebanyak 100.000 suara. Kemudian di wilayah Jakarta Selatan, untuk Pramono Anung Rano Karno berhasil meraih suara sebanyak 491.017 suara. Kemudian di posisi kedua RK Suswono meraih sebanyak 375.391 suara, dan juga pasangan calon nomor urut 2 Dharmakun ini memperoleh sebanyak 90.000 suara. Kemudian di kota Jakarta Timur, Pramono Anung ini berhasil meraih suara sebanyak sekitar 600.000 suara. Kemudian disusul RK Suswono sebanyak 500.000 suara, dan juga urutan ketiga ada Dharmakun yang memperoleh sekitar 100.000 suara. Dan di Jakarta Utara ini ada sebanyak 328.486 suara yang memilih pasangan calon nomor 3 Pramono Anung Rano Karno. Kemudian di posisi kedua Ridwan Kamil Suswono meraih sebanyak 261.463 suara, dan di posisi terakhir Dharmakun memperoleh sebanyak 77.000 suara. Dan yang baru saja kemarin selesai rekapitulasinya tingkat kota Jakarta Pusat, ini Dharmakun, maksud kami Pramono Anung Rano Karno
berhasil meraih sebanyak 220.372 suara, kemudian RK Suswono 152.235 suara, dan posisi terakhir Darmakun meraih sebanyak 44.865 suara. Yang kalau kita melihat dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang diatur dalam pasal 10 ayat 2, ini menyatakan jika salah satu paslon pada Pilkada Jakarta ini bisa meraih lebih dari 50% atau 50,01%, ini dapat ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun kalau dari Ketua KPU Provinsi Jakarta, Wahyudinata, ini tetap menekankan kepada masyarakat, menghimbau agar sekiranya bisa menunggu sampai proses rekapitulasi tingkat provinsi yang akan berlangsung besok ini sudah selesai dilaksanakan. Yang targetnya kalau dari KPU sendiri ini akan dilaksanakan 3 hari begitu, yang diharapkan tanggal 9 Desember ini prosesnya sudah rampung, sehingga diharapkan juga jika memang sudah bisa lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan sebelumnya tanggal 16 Desember, jika 9 Desember tidak ada kendala, ini juga diharapkan bisa ditetapkan untuk hasil Pilkada Jakartanya. Yang nanti tanggal 9 Desember tentu kita juga akan melihat apakah Pilkada Jakarta akan berlangsung sebanyak 1 putaran atau dilakukan sebanyak 2 putaran. Kalau kita melihat nanti jika terjadi ada sebanyak 2 putaran pada Pilkada Jakarta, tentu jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan keputusan KPU Jakarta nomor 29 tahun 2024, putaran kedua akan berlangsung pada tanggal 26 Februari 2025, yang sebelumnya di awal Januari tanggal 7 KPU akan menentukan terlebih dahulu kira-kira siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang berhasil meraih suara terbanyak di urutan pertama dan kedua yang akan berkontestasi lagi di Pilkada Jakarta pada putaran kedua. Dan kita nantikan bersama bagaimana hasilnya pada rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 9 Desember nanti. Ivo. Jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya, terima kasih atas laporan Anda. Dan saudara